Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramli Rizkiawan. Saya dari kelompok 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penyakit eklamsia. Yang pertama, definisi eklamsia. Eklamsia itu adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, sesudah, atau selama persalinan. Kondisi serius ini didahului dengan adanya preeklamsia terlebih dahulu. Eklamsia merupakan kelanjutan dari penyakit preeklamsia. Eklamsia merupakan kondisi yang jarang terjadi, namun jika terjadi harus segera ditangani segera. Gejala utama eklamsia adalah kejang sebelum, sesudah, atau selama persalinan. Munculnya eklamsia pada ibu hamil selalu didahului dengan adanya penyakit preeklamsia. Preeklamsia dapat timbul pada minggu ke-20 kehamilan. Preeklamsia akan ditandai dengan tinggi tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Ditemukan protein pada urin dan bisa disertai dengan pembengkakan pada tungkai. Jika tidak mendapatkan penanganan, preeklamsia bisa menyebabkan terjadinya eklamsia. Pada beberapa kasus bisa terjadi impending eklamsia yang ditandai dengan tekanan darah yang makin tinggi, sakit kepala yang semakin parah, mual dan muntah, sakit perut terutama pada bagian perut kanan atas, tangan dan kaki membengkak, gangguan penglihatan, frekuensi dan jumlah urin berkurang atau disebut juga dengan oliguria, dan yang terakhir peningkatan kadar protein pada urin. Jika terus berlanjut, akan muncul kejang. Kejang akibat eklamsia bisa terjadi sebelum, selama, dan setelah persalinan. Kejang eklamsia juga dapat terjadi sekali atau berulang kali, namun ada dua fase kejang yang dapat terjadi saat mengalami eklamsia, yaitu yang pertama, fase pertama. Pada fase ini, kejang akan terjadi selama 15-20 detik, disertai dengan kedutan pada wajah, kemudian dilanjutkan dengan munculnya kontraksi otot di seluruh tubuh. Fase kedua yaitu dimulai pada rahang, kemudian bergerak ke otot mata, kelopak mata, dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuh selama 60 detik. Pada fase kedua ini, kejang eklamsia akan membuat otot kontraksi dan rileks secara berulang-ulang dalam waktu yang cepat. Setelah kejang berhenti, penderita umumnya akan pingsan. Setelah sadar, penderita biasanya akan merasa sangat gelisah dan bernapas sangat cepat karena tubuhnya kekurangan oksigen. Selanjutnya ada penyebab eklamsia. Hingga saat ini penyebab terjadinya preeklamsia dan eklamsia masih belum diketahui dengan pasti. Namun diduga kondisi ini diakibatkan oleh adanya kelainan pada fungsi dan formasi plasenta. Faktor-faktor lain yang diduga dapat meningkatkan resiko preeklamsia dan eklamsia pada ibu hamil adalah: yang pertama, memiliki riwayat penderita preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Yang kedua, sedang menjalani kehamilan pertama atau memiliki jarak antar kehamilan yang terlalu dekat, kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, memiliki riwayat hipertensi kronis atau hipertensi dalam kehamilan. Yang keempat, hamil pada usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang kelima, mengalami kondisi penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, obesitas, serta penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom antifosfolipid atau APS. Dan terakhir, kondisi tertentu dalam kehamilan seperti mengandung lebih dari 1 janin atau hamil dengan program bayi tabung. Selanjutnya ada diagnosa eklamsia. Dalam mendiagnosa eklamsia, dokter akan menanyakan pada keluarga yang membawa ibu hamil ke rumah sakit tentang kejang yang dialami, termasuk riwayat pemeriksaan kehamilan, penyakit, dan preeklamsia sebelumnya. Selanjutnya ada diagnosis eklamsia. Dalam mendiagnosis eklamsia, dokter akan menanyakan kepada keluarga yang membawa ibu hamil ke rumah sakit tentang kejang yang dialami, termasuk riwayat pemeriksaan kehamilan, penyakit, dan preeklamsia sebelumnya. Ada juga untuk memastikan preeklamsia dengan kerusakan organ yang sudah terjadi, akan dilakukan pemeriksaan penunjang berikut. Yang pertama ada tes darah, yang kedua ada tes urin, yang ketiga ada tes fungsi hati, yang keempat ada tes fungsi ginjal, yang terakhir ada tes USG atau ultrasonografi. Dan selanjutnya ada pengobatan eklamsia. Salah satunya cara untuk mengobati eklamsia adalah dengan melahirkan bayi yang dikandung. Pada ibu hamil dengan preeklamsia yang memiliki resiko untuk mengalami eklamsia,
dokter umumnya akan memberikan beberapa penanganan berikut. Yang pertama, memberikan obat mengontrol tekanan darah dan suplemen vitamin. Yang kedua, menyarankan untuk bed rest di rumah atau di rumah sakit dengan posisi tidur menyamping ke kiri. Yang ketiga, memantau kondisi janin dan ibu hamil secara berkala. Selanjutnya ada komplikasi eklamsia. Tanpa penanganan yang baik, eklamsia dapat menimbulkan komplikasi serius, termasuk kematian ibu dan janin. Selanjutnya ada pencegahan eklamsia. Yang pertama, melakukan kontrol berkala, yaitu selama kehamilan perlu dilakukan agar terakhir adalah pencegahan eklamsia. Yang pertama, melakukan kontrol berkala. Selama kehamilan perlu dilakukan agar deteksi dini dan pengendalian hipertensi serta preeklamsia bisa dilakukan. Dengan melakukan pengendalian terhadap preeklamsia, maka risiko terjadinya eklamsia bisa diturunkan. Yang kedua, mengonsumsi aspirin dosis rendah. Aspirin dalam dosis rendah mungkin akan diberikan dokter sesuai dengan kondisi ibu hamil. Pemberian aspirin dapat mencegah pengumpalan darah dan pengecilan pembuluh darah sehingga dapat mencegah munculnya eklamsia. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal dan berhenti merokok dapat membantu menurunkan resiko eklamsia bila ibu hamil. Yang keempat, mengonsumsi suplemen tambahan. Suplemen dengan vitamin juga dapat menurunkan resiko eklamsia pada ibu hamil. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya dari kelompok 3. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.